Nah, itu juga hal yang gaib. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang ingkar kepadanya, yang melakukan maksiat kepadanya. Itu ada berupa siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, maka orang yang beriman kepada yang gaib, dia pasti akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk puasa 9 di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, bahwa tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salah satu ciri utama daripada hamba Allah yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Jadi tanda yang pertama orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Para mufassirin menjelaskan yang gaib itu, yang utama yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gaib itu adalah yang tidak tampak, yang tidak hadir di hadapan kita, tetapi kita beriman kepadanya. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, selain Allah sebagai zat yang maha gaib yang mesti kita imani, ada pula yang gaib yang lain yang juga mesti kita imani. Maka mufassir, ahli tafsir menafsirkan yang gaib itu adalah juga adanya surga, adanya neraka. Adanya surga, adanya neraka. Maka orang yang beriman kepada yang gaib itu yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga yakin akan ada janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada hambanya yang bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu juga hal yang gaib. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang ingkar kepadanya, yang melakukan maksiat kepadanya. Itu ada berupa siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, maka orang yang beriman kepada yang gaib, dia pasti akan taat
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya. Dan dia pasti akan takut untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat karena ada ancaman Allah berupa siksa api neraka. Jadi inilah fondasi utama di dalam keimanan. Betul-betul yakin akan adanya Allah yang maha gaib, yakin akan adanya janji Allah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan, dan juga yakin akan adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa api neraka. Maka dia pasti akan takut untuk melakukan maksiat dan dosa karena takut akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, selain Allah, selain surga, selain neraka, hal-hal yang gaib itu adalah keyakinan kita akan adanya Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gaib buat kita. Apa itu gaib? Karena tidak hadir di hadapan kita, tidak bersama kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di 14 abad yang lalu. Tetapi kita beriman, kita bersaksi bahwa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi ini juga merupakan satu keimanan kepada yang gaib. Disebutkan di dalam tafsir, kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Quran bil Ma'sur. Di dalam kitab tersebut, kitab tafsirnya ini, di dalam menjelaskan tentang ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka di dalam kitab tersebut oleh As-Suyuti dinukil beberapa asar atau keterangan dari para sahabat, riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Disebutkan di dalam kitab itu keterangan bahwa saat para sahabat berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ayyul khalqi a'jabu imanan, siapa makhluk yang paling hebat keimanannya, siapa makhluk yang paling menakjubkan keimanannya. Maka para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasul, al-malaikah. Apa kata Rasulullah? Kalau al-malaikah, para malaikat itu tidak mengherankan keimanannya, karena memang malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bertasbih kepadanya. Jadi tak mengherankan. Lalu para sahabat menjawab lagi, al-anbiya ya Rasulullah, mereka para nabi ya Rasul, orang-orang yang atau makhluk yang hebat keimanannya. Maka kata Rasul, kalau para nabi itu tak heran, karena para nabi itu mereka memang diberikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada mereka dan mereka harus menyampaikannya. Lalu para sahabat menjawab, para syuhada, mereka orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Maka Rasul juga menjawab, itu juga tak mengherankan,
Maka mereka, para sahabat menjawab lagi, nahnu ya Rasul. Kalau begitu kami ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai para sahabatku, tak heran kalian beriman. Tak heran keimanan kalian itu luar biasa. Kenapa? Wa ana baina azhurikum. Karena aku berada di hadapan kalian semua, wahai para sahabat. Jadi siapa ya Rasul? Makhluk yang paling hebat keimanannya, yang paling menakjubkan keimanannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu, hum aqwamun. Mereka adalah orang-orang yang datang setelahku, ya'tuna min ba'di. Mereka orang-orang yang datang setelah aku wafat. Mereka yu'minuna bi. Mereka beriman kepadaku padahal aku sudah tidak ada. Maka mereka adalah orang-orang yang paling menakjubkan keimanannya. Jadi apalagi kita yang jaraknya ribuan tahun dari Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis ini, maka iman kita ini luar biasa. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah, maka inilah yang perlu kita asah terus supaya keimanan kita pada yang gaib, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita pada Rasulullah ini semakin mantap. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita sedang berpuasa, kita betul-betul yakin akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala saat kita berpuasa. Maka di dalam hadis disebutkan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberi balasannya. Dengan demikian bagaimana kualitas puasa kita? Apakah kualitas puasa kita baik? Yaitu kualitas puasa kita baik apabila kita betul-betul berpuasa, kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mengisi waktu kita di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan ibadah. Karena kita percaya akan janji Allah, kita pasti akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dan kita pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga pasti akan dibebaskan dari siksa api neraka. Hadirin jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Jadi insyaallah kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Kita mantapkan keimanan kita, keimanan kepada yang gaib sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam hadis. Kita semakin mantap, semakin kita bersemangat untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak amal ibadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Janji Allah, kita akan masuk surga, radhiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka, itu kepada kita semua insyaallah, dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalika liman khasyya rabbah. Itu hanya untuk mereka-mereka yang takut kepada Allah Tuhannya. Hadirin jemaah Masjid An-Nur rahimakumullah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.